Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom. Shalom ya. Shalom itu damai sejahtera bagi kamu sekalian. Teman-teman, kita akan lanjutkan materi kita kemarin ya, terkait dengan sesuatu yang saya kira bagus untuk menjadi selingan-selingan ya. Kemarin Ko Afi udah kasih pertanyaan. Nah, ada kayaknya yang sudah hilang kemarin, jadi mungkin Ko Afi bisa ulangin pertanyaannya. Ya Pak, itu mengenai di Roma 8 ayat 1. Iya, Ah, sebentar saya tampilkan ayatnya Pak ya. oke Pak. Bapak mau open cam maksudnya? Ya, Oke. Roma 8 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada kepenghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemarin pertanyaan saya, eh, penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ah, orang-orang seperti apakah? Apakah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak mendapat hukuman lagi? Ataukah bagaimana kalau menurut Bapak? Cuman kan Bapak bilang, oh di sini penghukuman bagi mereka yang tidak mengikuti duniawi, tapi kehidupannya dipimpin oleh Roh kalau nggak salah. Dihidupi oleh Roh kalau nggak salah. Gitu ya Pak. Nah, terus saya ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak kalau orang-orang yang sudah apa sudah di dalam Kristus Yesus itu, apakah perbuatan-perbuatan mereka itu tidak bisa me- apakah kehidupan mereka itu sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, tidak ada penghukuman lagi, dan bagaimana kalau orang yang menyimpang dari kehidupannya yang di dalam Kristus Kristus Yesus itu, nah, Bapak stop di situ tuh. Nanti akan dilanjutkan hari Selasa katanya begitu, Pak. Oke. Saya ulangin dulu ya terakhir kemarin yang dibaca oleh oh Yanti, oke. Ya, jadi gini Yanti, kalau Yanti menderita penderitaan badani, itu Kristus sudah mengalaminya. Ya, katanya kalau orang sudah menderita penderitaan badani itu dia udah berhenti berbuat dosa, gitu. Itu sebenarnya pakai kata present tense, saudara. Jadi sesuatu yang eh, kapan saja bisa berlangsung gitu. Betul loh, saudara, kalau lagi sakit itu nggak mungkin buat dosa, saudara. Ya, karena apa? Karena nafsu kedagingannya mati, powerless, dia nggak punya kekuatan, gitu. Nah, saya ulang ya, kalau saudara sakit, yang sakit kan badannya. Kalau sakit jiwa nggak ketahuan, saudara. Orang yang sakit jiwa masih bisa jadi WL loh, saudara, di gereja setan. Hmm. Iya, iya, ya. Ini kok sakit apa dulu, Pak? Ya, Pak? Sakit ya. Yang bisa sakit itu jiwa, ya, sama tubuh. Roh nggak bisa sakit, ya, karena roh itu berasal dari Bapa, itu nasyama, ya, nasyama, ya. Nah, jiwa bisa sakit loh, ya. Jiwa itu bisa sakit. Siapa yang pernah sakit jiwa di sini? Nggak ada lah ya, ya, ya. Jiwa itu dikatakan sakit kalau apa? Kalau dia itu berada di bawah tekanan sampai dia tidak dapat menanggung tekanan itu sakit jiwa, gitu. Itu kaitannya dengan segala sesuatu yang eh, ini, saudara, segala sesuatu yang diinginkan oleh tubuhnya, tapi tidak dapat dipenuhi. Orang jadi sakit jiwa, gitu. Jadi
Jiwa dibuat sakit oleh siapa, Pak? Tubuh. Itu tubuh. Ya, saya yakin saudara nggak mungkin sakit jiwa. Ya, kenapa? Karena selalu doa, cukupkan, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Ya kan? Masih doa kayak gitu? Jangan lupa ya, kalau doa bilang makanan kami secukupnya ya, supaya supaya kamu tidak berpotensi sakit jiwa. Orang yang apa lagi doa makan, di depannya ada ikan teri sama ikan kering, tapi doanya itu di dalam pikirannya itu KFC, McDonald. Lama-lama nih sakit jiwa gitu ya. Nih, dia doa ada ikan teri, tapi bayangannya CI di kilometer 10 atau di situ kilometer berapa. Itu sulit sulit sekali itu gitu. Jadi dia sambil makan juga dia ingat itu gitu. Dia ingat itu. Selalu ada manfaatnya ya saudara kalau ada momen seperti itu ya. Dan itu saya suka ya kalau momen-momen seperti itu ya. Jadi orang yang sakit tubuhnya ya, sakit tubuhnya itu benar dia akan berhenti berbuat dosa, sakit tubuh. Saya kasih gradasinya sedikit ya. Kalau sakitnya ya saudara ya, kalau sakitnya itu tidak membuat dia berhenti berbuat dosa gitu ya, itu sakitnya ditambahin saudara. Sakitnya ditambahin. Namanya dosis. Ya. Dosis sakitnya itu nambah gitu. Makanya kalau orang-orang yang biasanya ya eh, makanya tadi ini kok Afi kalau renungkan ini ada kaitannya dengan Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 itu bilang begini nih. Di dalam Kristus itu diterjemahkan dalam terjemahan lain. Di terjemahan lain itu lebih lebih panjang. Tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Itu artinya di dalam Kristus. Saya ulang ya supaya kata-katanya saudara itu selalu tepat. Tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Jadi bukan kehendak atau keinginan, ya, bukan kata-kata itu yang dipakai. Ya. Di dalam Kristus itu artinya tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Gitu. Itu di dalam Kristus. Itu itu ketika penghakiman itu berlangsung, maka dia tidak akan dapat penghukuman. Ketika ketika kata sorry, ketika krima itu berlangsung, dia tidak dapat kata krima. Mudah kan? Krima itu adalah satu proses penghakiman, satu proses pemisahan, atau suatu proses yang menghasilkan keputusan. Gitu. Nah, dia punya potensi dua gitu. Apakah dia dimuliakan atau dia mendapat kata krima gitu atau penghukuman gitu ya. Nah, jadi eh, ini kan pertanyaannya kok Afi ini sebenarnya eh, sangat menarik gitu karena dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita langsung eh, kita langsung uji aja ya gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang itu sakit, ya satu Petrus berapa 4 ayat 1 ya katakan bahwa dia sudah berhenti loh berbuat dosa. Nah itu maksudnya sudah berhenti itu artinya dia itu pasti terbiasa berhenti. Dia terbiasa untuk berhenti. Kalau dia mengalami sakit tubuh ya atau penderitaan badani, maka dia akan terbiasa untuk berhenti berbuat dosa. Karena apa? Karena dagingnya lagi tidak punya kekuatan. Nah, kalau kita ngomong apa? Ngomong ini ya, bicara apa yang apa? Yang yang lebih mudah gitu ya, yang lebih mudah saudara dipahami orang yang biasa nih, orang yang biasa melakukan kejahatan gitu ya itu akan berhenti berbuat kejahatan gitu. Ya, kejahatan yang melibatkan anggota-anggota tubuh gitu. Dia akan berhenti.
Ya, pernah nggak saudara lihat orang yang sering membuat kejahatan karena apa? Karena pergi dari rumah dan kemudian dia misalnya mencuri gitu ya, atau mencelakakan orang gitu ya, ya hal-hal yang berhubungan dengan menggunakan anggota tubuh. Ketika dia sakit, wah, ya itu mamanya, ya kalau itu anak laki-laki, itu mamanya dia bilang syukur kepadamu Tuhan, ya karena dia tidak bisa kemana-mana. Mamanya bersyukur anaknya sakit badannya karena apa? Kalau Hmm. dia tidak sakit, ya Pak Kofi, Ya Pak, saya mau interupsi sedikit mengenai Bapak kan tadi mengatakan kalau seseorang itu sakit, dia tidak berbuat apa kejahatan lagi atau berbuat dosa Pak. Tapi sebaliknya Pak, banyak saya saksikan Pak, walaupun hmm, seseorang itu sakit parah Pak, tapi mulutnya Pak itu tidak bisa diam Pak, tidak bisa direm Pak itu. Itu hmm, saya saksikan Pak itu. Jadi dia berbuat juga kejahatan di sana dan berbuat dosa Pak dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut seseorang itu yang sedang sakit Pak. Begitu Pak. betul tuh. Makanya aku tuh mau buat gradasi, aku bilang tadi ya. Jadi gradasi nih. Pertama, yang anggota tubuh dulu, yang boleh dibilang dia udah nggak bisa kemana-mana nih. Gitu. Akhirnya mamanya kan bersyukur tuh, waduh dia nggak kemana-mana ya. Gitu. Nah, sakitnya benar. Jadi dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa yang biasa dia lakukan. Gitu. Itu maksud ayat itu. Jadi dia akan berhenti dari dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Nah, kita masuk. Bagus nih ya. Kok Afi langsung loncat ke situ. Ada orang nih, udah nggak bisa kemana-mana kan. Tapi kan mulutnya masih bisa ngomong gitu. Ya, ya, maksudnya mulutnya masih bisa ngomong itu ya bisa menggosip, bisa juga keluar apa diksi atau kata-kata yang kosakata-kosakata yang tidak memberkati orang, tapi apa ya namanya ya, seperti pedang gitu ya, menusuk-nusuk orang gitu kan, ya, atau menyabit-nyabit orang gitu ya kata-katanya kan, ya betul itu kok Abi. Saya juga ketemu gitu. Dalam hati saya ini orang mau dikasih sakit apa lagi ya? Kadang-kadang saya mikir begitu, ya. Nah, eh, yang keluar dari mulutnya itu, Ko Afi, karena mulutnya nggak sakit loh, Ko Afi. Betul sekali Pak. Jadi bagian tubuhnya yang nggak sakit itu yang berbuat dosa. Jadi Betul yang sekali berbuat Pak. dosa, Iya. gitu. Jadi teman-teman, saya yakin nggak banyak ya yang kayak yang Ko Afi cerita ini ya, iya kan? Nggak banyak kan? Makanya nih kalau Banyak Pak. Banyak Pak. Iya. Banyak bukannya nggak banyak Pak. Banyak Pak. Betul. itu mungkin orang yang ini ya, maksudnya ngomel gitu ya, karena sakitnya ya. Eh, Begini Pak, Iya. kemungkinan juga memang kan secara fisik dia kan tubuhnya sakit ya Pak ya. Hmm. Tapi memang mulut atau lidah itu kan tidak sakit. Jadi Pak, kalau umpamanya ada suster yang Uh, terlambat datang, dia udah posisi udah di rumah sakit nih Pak. Dia iya, posisi sudah diranjang, sudah posisi lemah. Tapi Pak eh, secara kalau saya lihat spiritnya masih kuat Pak, masih itu. Tapi hmm. spirit dalam lidah dan mulutnya juga kuat sekali Pak. Suster itu terlambat Pak, sekian menit dimarahin Pak dengan kata-kata ya ya kita tahu lah kalau orang ya udah mengeluarkan apa amarah kata-kata itu kan udah menyimpang kan Pak, begitulah. Iya, melukai orang. Betul sekali Pak, iya. Memang, memang katanya apa? Dari dalam hati itu muncul apa? Segala yang jahat ya. Jadi, tadi itu kalau bisa kita balik ke poinnya. Jadi kalau tubuh orang itu menderita penderitaan badani, ya kalau orang mengalami penderitaan, dia akan tidak terbiasa lagi melakukan dosa itu. Nah, memang bagus juga itu. Jadi penderitaan badani apa? Tapi banyak loh kita lihat ya orang yang benar-benar udah menderita semua badannya gitu ya. Sampai mulut, sampai mau ngomong juga udah susah. Nah itu.
itu akhirnya dia dia pasrah sempurna kan? Iya kan? Betul nggak? Gitu. Nah, tetapi tetapi kita ngambil positifnya. Jadi sebenarnya nih, ya bukan positifnya ya. Kita ngambil realitasnya loh. Jadi justru dalam keadaan seperti itu, orang pasti merenung gitu. Itu keadaan yang paling bagus. Beda tadi yang kok Afi bilang, dia udah di apa di rumah sakit gitu ya. Udah di rumah sakit tapi masih karena mulutnya belum sakit gitu. Jadi masih ngomel gitu, ya. Masih bisa melukai orang gitu. Karena mulutnya belum sakit. Kan nggak harus mulutnya doang sih yang sakit kok, Afi. Tenggorokannya bisa sakit, ya. Kalau dia ngomong perutnya urat-uratnya ketarik jadi sakit. Kan ada orang gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak. Kalau saya ngomong sakit di dada. Hah? Pernah nggak ketemu orang begitu? Ada. Kalau saya ngomong sakit di sini. Jadi dia nggak ngomong. Ah, ya. Jadi kalau dia menderita penderitaan badani, dia pasti tidak terbiasa lagi melakukan kesalahan yang sama itu. Gitu. Yang biasa dia lakukan maksudnya. Yang biasa dia lakukan. Eh, cuman ya kok Afi ketemu yang begituan ya, ya ya gitu. Berarti itu karena mulutnya belum sakit tuh kok Afi. Gitu. Jadi begitu. Tapi Bapak tahu nggak? Biasanya orang seperti itu Pak dikasih penyakit yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Biasanya jadi stroke. Makanya kita bukan doain orang ya, tapi itu kan cara Tuhan bekerja tuh. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak bisa, ya. Kalau orang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya kalau kalau ada sakit sedikit, cepet-cepet, ya, cepet-cepet sadar diri gitu, ya, cepet-cepet sadar diri, ya. Anggaplah sebagai kebahagiaannya kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan gitu. Nah, sekarang Yanti merasa dicobai nggak? Tapi dari mukanya kelihatan, ya. Nanti panggil Yuli lah doain. Yuli kan udah lulus. Apa hubungannya katanya? Enggak, kan berbagi, berbagi. Ini kemungkinan nanti kan rasa meriang-meriang karena ini kan bisa kepikiran macam-macam, ya. Memang di rumah sakit banyak nama dokter Yuli, Pak. Bang Pas. Oh, pasti ya. Ya, ya, ya. Perawat, ya, penolong, ya. Jadi apa? Gitu ya. Jadi perlu kita menyadari bahwa di dalam keadaan penderitaan badani, kita itu daging kita itu ini kehilangan kekuatannya gitu. Ya, makanya gini teman-teman. Makanya kita harus selalu menguasai diri ya seluruhnya gitu ya, kata Paulus ya kayak gitu. Ya, menguasai diri seluruhnya itu ya. Karena daging kita itu eh, ya kita baca satu ayat ya. Roma 8 ayat 7. Coba teman-teman baca. Roma pasal 8 ayat 7. Saya mau jelasin ini kok Abi, yang hidup tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Nah, nanti Oke, Pak. nanti Saya kaitan. kata saya bacakan boleh ya, Pak ya? Iya, Pak. Roma 8 ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kita bayangkan kan, jadi keinginan daging itu tuh selalu melawan Allah. Dia selalu melawan Allah. Perseteruan terhadap Allah. Selalu melawan Allah. Dan
dia tidak takluk pada hukum Allah. Teman-teman bayangkan nggak? Saudara punya keinginan daging, itu dia nggak tunduk pada firman Allah. Jadi berhati, makanya makanya Paulus menyebutnya tubuh maut. Ya, kita harus terang-terangan ngomong kayak gitu supaya kita menyadari keadaan yang sebenarnya gitu. Tubuh maut gitu. Karena apa? Dia nggak tunduk dia sama hukum Allah. Mati kau kan? Ya, mati maho kata orang Batak. Hah? Mati kau, ya. Tubuh maut artinya hanya mendatangkan kebinasaan gitu. Ujungnya itu binasa gitu, ya. Dia tidak punya apa tujuan lain. Selalu ada di dalam natur nih, dalam natur kita. Nah, itu harus disadari ada itu. Ya, karena kalau banyak orang yang eh, salah salah eh, memiliki persepsi mengenai itu, sehingga sehingga apa? Sehingga dia merasa bahwa tidak perlu lagi berjaga-jaga terhadap hal itu, gitu. Alkitab di dalam banyak kesempatan berkata berjaga-jagalah, gitu. Ya, berjaga-jagalah. Nah, tubuh tubuh apa keinginan-keinginan daging ini dikatakan apa? Itu memang tidak mungkin baginya. Jadi itu hukum loh saudara. Ingat ya, Roma 8 ayat 7. Nggak mungkin. Kalau saudara mau 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 uji Roma 8 ayat 3, ya. Roma 8 ayat 3. Ya, saya bacakan Pak, Roma 8 ayat 3. Di bagian awal aja, Pak. Ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Udah, kebayangkan? Jadi hukum Taurat tidak berdaya terhadap daging. Makanya betul bahwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak dapat melakukan hukum Taurat itu. Kamu tidak dapat, ya. Nah, kita bisa buktikan dalam hidup kita gitu. Nah, itu kita harus pahami dulu. Jadi kalau dibilang eh, tidak hidup menurut daging, sementara daging itu ada di dalam kita. Tapi tidak hidup menurut daging. Bagaimana supaya tidak hidup menurut daging? Gimana caranya? Gitu. Nah, saya tambahin dikit ya, ngomong-ngomong daging itu ya. Daging itu, saudara ya, ya, itu mengandung keinginan kan, keinginan-keinginan. Nah, namanya keinginan daging. Dalam bahasa Yunani itu langsung dipakai kata keinginan jahat atau epitumea. Epitumea. Epitumea itu keinginan. Jadi keinginan ini selalu menghasilkan keinginan jahat, gitu. Ah, kita kemarin kita udah baca ini ya, Roma pasal 3 itu kan. Saya ingin baca satu ayat lagi. Ini nantilah ya. Jadi eh, semata-mata di mana itu ayatnya? Semata-mata menghasilkan yang jahat gitu, gitu ya. Kejadian 3. Iya, itu betul. Coba baca ayat itu. Itu sejak jatuh dalam dosa itu langsung muncul tuh ayat itu. Nah, itu harusnya dari awalnya dari situ dulu tuh. Kejadian 3 coba. Oh ya, sorry. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
Jadi kalau Paulus bilang, aku ini manusia celaka, ya mungkin Tuhan bilang, bukan kau aja Paulus, ya. Hati saya pilu gitu melihat keadaan itu. Karena apa? Keinginan hatinya semata-mata menghasilkan yang jahat gitu. Ya. Nah, saya mau tambahin di situ teman-teman. Keinginan jahat itu dibuahi oleh iblis gitu. Ya. Keinginan jahat itu dibuahi oleh iblis. Nah, kalau dibuahi oleh iblis, maka dia jadi dosa gitu. Itu menarik ya. Eh, jadi keinginan jahat kita itu kalau tidak dibuahi oleh iblis, itu tidak jadi dosa loh. Kasih contoh Pak, seperti apa itu dibuahi keinginan dari keinginan jahat. Iya, memang nggak kelihatan teman-teman ya. Ya kan gini, pertama tuh kan timbul tuh ya di dalam pikiran kita gitu, timbul dalam pikiran kita. Eh, dia timbul gitu. Kenapa bisa timbul? Karena memang udah ada nalurinya di dalam kedagingan kita gitu. Dia dia menjadi dosa gitu ya. Dosa itu artinya melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah. Karena apa? Karena pikiran kita itu dibuahi oleh iblis. Jadi pikiran yang jadi ruang. Jadi tidak berarti bahwa ketika saudara mengingini sesuatu, mengingini untuk gitu ya, untuk mengambil sesuatu atau punya orang gitu ya, mengambil punya orang gitu. Eh, Awalnya saudara cuma ingin, tapi kemudian iblis itu bekerja di dalam pikiran gitu, untuk mendorong gitu, untuk mengeksekusi atau menyelesaikan atau mengerjakan apa keinginan saudara itu. Tapi ada yang berkata kan iblis tidak tahu pikiran kita Pak, gimana? Oh, gini, eh, iblis itu ya teman-teman tidak maha tahu gitu. Iblis itu tidak maha tahu, tapi iblis itu bisa tahu pikiran saya dan saudara gitu. Dia tidak maha tahu, tapi dia bisa tahu. Kenapa dia bisa tahu? Dia udah lama hidup gitu. Ini mirip-mirip, saudara tahu nggak kalau kita tes psikologi tes, itu kan semua tes itu sudah pernah dilakukan dan sudah berkali-kali diuji. Sehingga hasil dari tes itu, orang psikolog itu udah bilang, orang-orang yang begini tipenya biasanya begini. Gitu. Itu orang psikolog itu main statistik. Nah, orang psikolog itu katakanlah dia usianya 80 tahun ya. Dia cuma 80 tahun hidup. Ini si iblis sudah puluhan ribu tahun. Dia paham betul. Jadi belum ada iblis yang mati ya, saudara ya. Saya cerita ya. Belum ada iblis yang mati sejak sejak dia diciptakan. Tuh. Jadi dia udah hidup berapa tahun? Ribuan tahun. Jadi dia tahu tuh. Bukan bukan diciptakan Pak, sejak dia menjadi iblis gitu ya, karena Tuhan nggak menciptakan iblis ya gitu. Iya, tapi gini, dia diciptakan gitu. Jadi dia diciptakan, terus dia jadi iblis. Nah, ya kayak siapa yang mau kasih contoh di sini ya? Kayak saya lah ya. Saya diciptakan Tuhan manusia, tapi saya bisa jadi iblis gitu. Jadi ini loh maksudnya gini. Jadi sekutunya iblis gitu. Saya bisa, saya punya potensi saudara jadi antikris. Ya, Alkitab bilang dia itu seorang manusia. Berarti saudara punya potensi jadi antikris. Dia itu dia itu dari antara kita. Tapi memang mereka bukan sungguh-sungguh dari kita, dia dari kita gitu. Tapi dari antara kita, dia adalah seorang manusia. Jadi kalau ketemu orang, eh,
tetap aja pikir ini jangan-jangan dia ini salah satu antikristo dan dia manusia. Jadi teman-teman, ya keinginan keinginan kita itu dibuahi oleh iblis jadi dosa. Itu. Makanya gini, awalnya keinginan orang itu tidak terlalu cenderung untuk menghasilkan dosa loh, gitu. Ya, karena apa? Karena di dalam hati orang itu, di dalam tubuh orang itu sebagai manusia itu ada hati nurani, ada hati nurani. Jadi ada suaranya sang pemberi, ya, nafas hidup di dalam dirinya. Ada hati nurani. Tidak penting dia itu mengerti hukum-hukum Allah, tidak penting dia itu ada roh Allah di dalam dia, tetapi di dalam dia itu ada hati nurani. Karena semua karena semua yang hidup itu Allah Sang Pencipta satu, yang satu itu yang memberi hidup. Itu. Dia tuh berbicara dalam hatinya, gitu. Dia bersuara, itu bersuara. Dia menggemahkan, ya. Orang sering pakai kata menggemahkan getaran Sang Pencipta itu di dalam diri. Bagus, nggak boleh itu. Benar nggak? Pernah nggak saudara mau? Saya tanya Yuli dulu, apa kejahatan yang paling besar yang Yuli pernah buat? Jangan di sini ya. Jadi pernah kan? Coba tanya diri sendiri ya, refleksi. Iya ya, apa yang pernah ya? Nah itu pasti ada suara kan? Ngomong kan? Menggema di dalam diri saudara. Ini nggak boleh. Tapi karena apa yang menyebabkan saudara akhirnya melakukannya juga? Pasti faktor di luar saudara loh. Gitu. Nah itu yang tidak terlihat itu iblis. Tapi iblisnya bisa kelihatan. Itu teman saudara. Contohnya Yudas. Nah, ya. Maka iblis membisikkan rencana itu kepada Yudas. Ya kan? Jadi teman itu bisa dipakai iblis, ya, untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita akhirnya keinginan kita itu terbuai, akhirnya jadi dosa. Makanya jaga pergaulan. Benar nggak, Ko Abi? Pergaulan itu penting. Kita bergaul dengan siapa? Aduh, saudara, kalau orang yang ya bergaul dengan kita itu orang-orangnya yang kuat membawa kita kepada yang jahat, itu nggak lama, ya, itu nggak lama, gitu. Cepat terpengaruh, gitu. Coba sebaliknya, ini coba nih saya boleh tanya ini nih, Yuli lah, ya, Yuli kan udah gaul sama banyak ini nih, banyak orang nih, ya, ya sejak kamu ikut Zoom sampai hari ini, tuh, kan, udah berapa iblis, udah berapa Yudas yang datang sama kamu, kan? Nggak pernah hitung ya. Ya enggak, ini aja. Coba, eh, Yuli dengar nggak sih? Dengar ya. Nah, ngangguk aja gitu, udah jelas. Gitu. Coba ini kalau nggak kan aku yakin kan Yuli juga ada rasa kepaksa ikut Zoom. Betul nggak? Jujur aja. Kan? Tapi coba teman-teman. Itu kan ini kan daging kita nggak mau. Tapi karena kita harus selalu dibawa ke sini jadi terkondisi jadinya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya karena pergaulan kita ya, nih coba kalian hitung ya. Coba kalian. Menurut kalian muka siapa yang sering kalian lihat selama 5 tahun ini? Coba saya tanya Yuli, muka siapa yang paling banyak kamu lihat selama 5 tahun ini? Pasti jawabannya Pastor Lepri. Loh, iya di dalam Zoom 2 jam tiap hari. Kalau saya cuma 2 hari, ya nggak? Jadi
Terus ya itu pergaulan ya. Jadi pergaulan kita jadi penting gitu. Pergaulan kita itu jadi penting karena apa? Karena orang yang di sekeliling kita, nah masalahnya Yudas dia gaul sama siapa tuh? Itu kan? Yudas tuh gaulnya sama sama orang-orang yang eh, pikirannya uang gitu. Jadi dia apa? Dia Apapun yang dilihat dijual. itu kebayang nggak itu? Ya, Agus, ya. Pokoknya orang yang di dalam pikirannya uang itu apapun yang dilihat dijual, apapun yang dilihat dibeli. Itu pikirannya. Nah, kalau dia nggak punya uang, oh itu jadi gangguan jiwa, gitu. Ya, apalagi dengan ada ya, ada online shopping itu, teman-teman. Ya, hati-hati itu saudara pasti bisa rasain. Ya, pingin beli ini, karena nggak bisa beli, masukin aja ke chart dulu kan, add to chart, tapi nggak pernah di check out. Pas kita Keranjang. Masukin keranjang, di masuk keranjang. keranjang, masukin keranjang, pas dilihat tuh keranjangnya udah penuh tapi nggak pernah di itu 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 perangkap loh, hati-hati itu ya. Ya, tapi kalau Alkitab yang kalian masukin ke keranjang itu beda lagi, ya. Atau kalian masukin sesuatu ke keranjang untuk aku mau beli buat mama gitu ya. Mau beli buat misalnya Mira gitu. Ini mau beli buat nanti Yuli ulang tahun, itu boleh. Semua nah ada ini menarik ini. Ini menarik. Ini mulai mulai ini ya, mulai nyebrang nih. Semua keinginan ini kok Afi kuncinya. Semua keinginan yang tidak untuk kepentingan diri sendiri, Saudara, itu pasti menolong kita untuk hidup di dalam roh. Nah, jadi kita kan harus melihat dulu nih, ini keinginan saya diapain? Nah, ingat, saudara harus arahkan keinginan saudara itu bukan untuk nafsu, memuaskan nafsu dari keinginan saudara. Saya ulang ya, arahkan keinginan saudara itu ya bukan untuk memuaskan nafsu dari keinginan saudara itu. Alkitab bilang jangan kau merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Ya, ya. Jangan skincarean untuk merawat nafsunya gitu. Apa nafsu apa nafsu skincare? Hmm? Supaya kelihatan glowing. Kalau udah glowing buat apa? Gitu. Kan? Itu menarik Saudara, ya. Jadi bagaimana kita mengubah ya atau mengarahkan keinginan kita itu tidak untuk memuaskan keinginannya atau nafsu kita sendiri gitu. Coba Coba nih, saudara eksekusi aja. Nih, coba ini praktekkan. Saudara suka beli apa-apa, tapi bukan untuk saudara. Coba, saya pingin, ya coba saudara coba. Ini saudara beli makanan, tapi belinya untuk orang lain gitu. Ya, itu itu pasti saudara sedang hidup eh, menurut roh. Kan? Nah, ini kita udah buat perbedaan dua ya, udah mulai split ya. Jadi keinginan kita ya, tadi kan soalnya kita ngomong keinginan untuk menjual, keinginan untuk membeli gitu. Ya, tapi melakukannya itu bukan untuk diri kita, itu caranya. Soalnya gini, itu kan yang ada pada diri kita nih tiap hari kan, gitu, di diri kita sendiri. Nah, coba lakukan itu bukan untuk diri saudara gitu, ya, tetapi lakukan untuk orang lain, ya. Saudara suka jalan-jalan? Siapa yang suka jalan-jalan? Oke, Mira, Yuli apalagi, ya. Kalau saudara suka jalan-jalan, saya kasih usul, ya, supaya saudara tidak hidup dalam daging. Ya tidak hidup menuruti daging, tapi hidup menuruti roh. Saudara jalan-jalan ke penjara. Nah, kunjungi orang di penjara. Ya,
Menurut Matius 25. Kunjungin orang sakit. Gitu. Jalan-jalan ke rumah sakit. Yang ketiga, saudara jalan-jalan ke rumah duka. Setiap hari, saudara, ya saya kasih tahu ya, setiap hari ada 150.000 orang meninggal di dunia ini. Setiap hari. Di Indonesia ada sekitar 6.000 orang meninggal setiap hari. Nanti saya cari tahu ya di NTT atau di Kupang berapa ya. Ke rumah duka jalan-jalan. Gitu kan. Sering jalan-jalan tuh. Ah, ya, jalan-jalan ke panti asuhan. Ya, di Kupang banyak tuh panti asuhan, saya tahu. Di Kupang banyak panti asuhan. Gitu. Ya, jadi ya, Pak Tadus kalau apa tuh menara doa, ya, menara doa, Tuhan tolong orang-orang. Ah ya, Tuhan bilang, aduh kok duduk terus di situ, angkat kaki, kan? Coba temui mereka kan, gitu. Wah, ini bagus juga ya. Ini bagus nih Pak Tadus. Kayaknya belum pernah ya kita secara secara terprogram atau apa secara berencana rutin melakukan itu. Coba teman-teman ya berdoa untuk itu ya. Ya. Jadi menara doanya diganti. Sorry. Menara doanya ditambah dengan aktivitas kunjungan gitu ya. Nanti baca Matius 25 kan? Ya, ketika aku lapar dan haus, kau memberikan aku makan dan minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, gitu ya. Eh, Nanti urusan pastor yang kirim pakaian. Di sini banyak pakaian saudara ya, yang yang layak pakai, ya, yang layak pakai, gitu kan? Itu biaya biaya ngirimnya yang lebih mahal kali ya. Iya, Pak tadi. Saya udah pengalaman tuh ngirim-ngirim itu ke sana tuh mahal ya. Nah, apa itu? Jadi kita bisa mengubah keinginan kita itu, ya. Jadi tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Yaitu ketika keinginan kita ini apa? Tidak untuk memuaskan diri kita, itu. Tetapi untuk orang lain. Itu pasti saudara bisa uji gitu. Justru di situ ujiannya ketika kita melakukannya untuk orang lain. Nah, saya tambahin ya, tidak hanya kualitasnya sejauh itu. Tidak hanya kualitasnya sejauh itu. Tapi kualitasnya itu, tadi kan yang kita katakan itu kan memberi untuk orang lain. Ya kan? Memberi untuk orang lain. Jadi memberi untuk orang lain itu mengasihi. Saya ulang ya. Memberi untuk orang lain itu mengasihi. Orang nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Gitu. Saya ulang ya. Jadi ketika saya katakan tadi bahwa bagaimana kita mengelola keinginan kita itu tidak untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi untuk apa? Untuk orang lain. Nah, itu bicara mengenai memberi, memberi waktu, memberi eh, segenap yang apa? Segenap yang kita mampu, gitu ya. Jadi memberi waktu dan memberi apa yang kita mampu, mengajar, ya kan? Mungkin kalian bisa masak, ya. Kalian bisa rebonding, atau kalau lurusin tuh apa, ya. Kemarin Grandy, siapa ya? Oh iya Grandy yang bisa itu kan, pangkas kan, kalau nggak salah itu. Iya ya, Grandy kan, kan ada itu, ya. Nah saudara, apa yang kita bisa beri itu? Kita bisa beri. Orang yang tidak memberi, tidak mungkin mengasihi. Ah itu, ya. Saya ulang ya. Orang yang tidak memberi nggak mungkin mengasihi. Makanya satu Yohanes 3 ayat 18, coba baca. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-18. Udah mulai ikutin kok, Afif? Teman-teman yang lain ikutin ya.
Ini nanti kita akan nyampe itu kesimpulan, oh apakah mungkin ya? Ini kan penghakiman atau pemisahan gitu. Ini sehingga sampai kita tidak mendapat hukuman itu bagaimana perjalanannya gitu. Rupanya perjalanannya adalah tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Jadi ini seperti satu proses. Makanya kan di dalam Alkitab itu kata penghakiman itu dua, krima dan krisis. Nah, krisis ini dari kata krino, ya. Jadi krima atau krino. Krima itu adalah eh, satu eh, eh, satu momen untuk memutuskan. Jadi langsung memutuskan. Kalau ngomong krino itu atau krima itu satu proses gitu. Prosesnya proses itu berarti sesuatu yang memakan waktu gitu. Contoh gini, akan ada penghakiman terakhir. Nah, itu pakai kata krisis atau krino. Karena apa? Nanti gitu. Prosesnya sekarang diliatin sampai nanti terakhir. Tapi kalau krima, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Sekarang, sekarang. Apakah saya dan saudara mungkin saja tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh sekarang? Apakah mungkin? Mungkin. Makanya dikatakan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Gitu. Saya nanti mau akhiri dengan itu ya. Bicara mengenai kitab kehidupan. Orang yang terdapat namanya dalam kitab kehidupan pasti tidak mendapat hukuman, ya kan? Pasti tidak mendapat hukuman. Udah ada yang dapat baca? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya. Jadi kasih itu di dalam perbuatan, ya, dan kebenaran. Jadi ditambahin, tapi kita satu-satu jelasinnya ya. Jadi teman-teman, ketika saudara mau berkata tidak hidup menuruti daging, itu artinya tidak hidup memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Nah, diri sendiri ini ada konteksnya lagi. Alkitab juga berbicara mengenai bukan hanya dirimu loh, tapi juga orang-orang yang dekat denganmu gitu. Jangan sampai kamu hanya mengasihi ayahmu, ibumu, atau suamimu, atau istrimu, atau saudara-saudaramu gitu kan. Oke, jadi ketika kita hidup tidak menuruti, ketika kita hidup tidak, ketika kita tidak hidup menurut daging, artinya tidak hidup eh, memuaskan, ya, memuaskan atau mengikuti keinginan kita untuk memuaskan eh, nafsu keinginan diri kita, maka pasti sebaliknya kan, artinya untuk orang lain. Saudara bisa lihat kan, hubungan kasih. Jadi dalam hidup dalam tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Itu sebenarnya konsep kasih. Wah, saudara pasti baru dengar ini. Saya juga baru dengar. Saya ulang ya. Sebenarnya tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Itu sebenarnya implementasi atau pengejawantahan mengenai kasih. Karena tidak hidup menurut daging itu artinya tidak hidup untuk memuaskan diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Hidup untuk sesama manusia dan hidup bagi Allah kan gitu. Dan itu namanya memberi. Kalau kita hidup untuk orang lain, pasti kita memberi sesuatu untuk orang lain, bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan gitu. Dan perbuatannya ini perbuatan memberi. Dan orang yang memberi barulah hidup. Baru orang itu disebut bisa berbuat kasih. Orang yang tidak memberi pasti tidak bisa dikatakan berbuat kasih. Gitu. Betul kan? Gitu. Nah, jadi secara eh, praktek nyata dalam hidup kita sehari-hari, saudara, ketika saudara mulai eh, memberi, gitu ya, memberi, itu saudara mulai mempraktekkan yang namanya apa? Kasih, gitu. Dan saudara kalau hidup dalam kasih, artinya hidup dalam memberi kepada orang lain, hidup saudara sulit untuk menuruti keinginan
daging gitu. Sulit untuk hidup mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Karena saudara selalu ingin memberi kepada orang lain. Biasa, coba kita refleksi diri. Apa yang biasanya kita, apa yang biasanya di dalam hidup kita, kita mengikuti keinginan, apa? Kita mengikuti keinginan daging kita, gitu. Pasti keinginan mata. Keinginan daging itu maksudnya hubungannya sama apa yang daging kita perlu, gitu. Terus keangkuhan hidup, kenikmatan hidup, gitu. Coba semua ini dibalik kepada apa? Kita memberi untuk orang lain, gitu. Ya. Nah, itu adalah manifestasi dari hidup kasih. Tetapi dalam 1 Yohanes 3:18 tadi dikatakan apa? Dan dalam kebenaran. Artinya apa? Ada orang yang nanya kan, Pak, memberi kepada siapa? Bagaimana? Dalam keadaan seperti apa? Adalah harus dalam kebenaran. Harus dalam kebenaran. Dan itu dituliskan di mana? Di Matius 25. Secara rinci oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau memberikan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ya, kalau engkau membuat pesta, undanglah orang-orang yang katanya apa? Hmm? yang tidak dapat membalasnya. Yang tidak dapat membalasnya. Luar biasa kan, Pak Terus? Yang tidak dapat membalasnya gitu. Itu ya. Dan dalam kebenaran. Kebenarannya apa gitu? Kasih itu kebenarannya apa? Ya. Ya sebenarnya dia mau bilang kasih yang tidak menuntut balas gitu. Nah, bagaimana supaya saudara punya pemikiran bahwa tidak menuntut balas? Yaitu objeknya, objeknya kan. Nah, Yesus sudah ajarin ya kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, yaitu apa? Yang tidak dapat membalasnya, gitu. Oke? Nah, jadi saudara, ya kalau kita hidup demikian, maka sebenarnya ya saudara sedang dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, gitu. Dan bagaimana sih hidup di dalam roh itu? Hidup di dalam roh itu mulai dengan tahap awal, ya, yang terus-menerus berlangsung, yaitu apa? Hidup di dalam kebenaran, yang hidup dalam roh itu, ya. Hidup dengan eh, pimpinan dari Roh Kudus yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran, gitu. Nah, tadi pertanyaannya Ko Afi, apakah mungkin ya, gitu? Apakah mungkin eh, orang-orang yang sudah apa? eh, Di di dalam Yesus Kristus udah di dalam Kristus ini, tadi tidak bisa menyimpang gitu, Pak. nah, tidak bisa menyimpang gitu ya, gitu kan? Betul sekali, Pak, ya. Nah, coba kita baca ayatnya. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Satu orang buka Mazmur 69 ayat ke-28. Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, Ya, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. jadi kalau kata-katanya dibalik nih Ko Abi ya, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau saya balik, barang siapa yang tidak menang, berarti ya namanya dihapus. Kita baca Mazmur 69 ayat 28. Mazmur 69 69 ayat 28 nih, Pak, ya. ya. Tambahkanlah Oke, salah sebentar. Itu versi versi ini ya. Coba ayat 29. 29.
Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Hmm. Berarti yang ada di dalam kitab kehidupan orang-orang benar. Betul? Kita ulang ya. Coba ya dari sekarang coba saudara saudara menarik nih ya. Rupanya yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang benar. Nah, apa yang saudara tahu mengenai orang-orang benar? Iman yang sempurna apa itu? Hidup oleh iman. Ya, hidup oleh semua. Roma 1 ayat 18. Ya. Jadi orang-orang benar ini hidup oleh iman. Nah, yang masuk yang menang dan masuk ke dalam Yerusalem baru orang-orang benar yang seperti apa? Yang imannya telah menjadi sempurna. Iya, oke, bagus ya. Gitu. Jadi dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang benar. Nah, orang-orang benar itu hidup oleh iman, ya. Dan yang masuk ke dalam Yerusalem baru adalah orang-orang benar yang hidup oleh iman, yang imannya menjadi sempurna. Itu adalah orang-orang yang menang itu. Ya, barang siapa menang tidak akan kuhapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi kalau yang tidak menang, ya, itu bisa dihapus nih, ya, saudara ya. Karena dikatakan di sini, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar, ya. Eh, saya kasih contohnya. Seperti apa orang itu? Nah, Wahyu 13 ayat 8. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. 13. 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Iya. Jadi orang apa semua orang yang di atas bumi ya akan menyembahnya. Nah, di situ kalau kita lihat di Wahyu pasal 13 itu menyembahnya itu adalah menyembah antikris dan menyembah nabi palsu. Nah, saudara mungkin katakan siapa ya antikris itu? Ya. Antikris itu dia itu adalah penyesat gitu. Antikris itu dikatakan dia itu adalah saya buka ayatnya ya. Oke. Eh, 1 Yohanes. Oh, 4 ayat yang ke-3. Ya, ini jadi antikris itu, teman-teman, pertama dia itu penyesat. Yang kedua dia pendusta. Saya ingin coba ayatnya. Nah, dia itu penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia itu penyesat. 1 Yohanes 2 ayat 22 dia itu pendusta, gitu, ya. Dan secara umum antikris itu adalah roh yang tidak mengaku, ya, bahwa eh, eh, Yesus yang tidak mengaku Yesus gitu. Itu adalah roh antikris yang tidak mengaku Yesus, ya. Dan kemudian roh antikris itu adalah roh antikris eh, itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Sudah ada di tengah-tengah kamu. Makanya orang kan mikir menunggu antikris. Enggak, Alkitab bilang seorang antikris akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikris gitu, ya. Dan dia itu ada di tengah-tengah kamu katanya, ya. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Gitu.
sekarang ada di dalam dunia. Jadi nggak apa bukan sesuatu yang buat orang percaya, bukan sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu datang. Dia sudah ada di tengah-tengah dunia. Makanya sejak sekarang itu katanya kata Alkitab yang menyembahnya gitu. Nah, saudara mungkin tanya, oh antikris atau roh antikris itu kan gampang ya. Tidak mengaku Yesus kan? Dia itu pendusta, dia itu penyesat gitu ya. Itu roh antikris ya. Barang siapa yang menyembahnya gitu ya. Barang siapa yang memakai tanda, nih pakai kata ini saudara ya, memakai tanda di dahi dan di tangannya gitu. Itu tahu nggak maksudnya itu? Memakai tanda di dahi dan di tangannya itu artinya apa? Pikirannya itu menyembah itu artinya gini saudara. Ya, menaruh harapannya kepada yang disembah itu. Jadi pikirannya itu menaruh harapan pada sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Satu, yang kedua, tangannya juga artinya apa? Perbuatannya juga seperti itu. Dia bukan cuma pikir, tapi juga perbuatannya. Makanya di dalam Wahyu pasal 13 itu tanda di dahi dan di tangan gitu. Ya, tanda di dahi dan di tangan. Bicara mengenai di pikirannya juga udah begitu, juga dalam perbuatannya juga demikian. Gitu. Ya, jadi ya di bumi ada. Nah, orang-orang ini dikatakan tadi tidak akan ada dalam kitab kehidupan. Ya. Dan orang yang namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan, apa katanya? Dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, itu artinya kebinasaan kekal. Nah, Kofi, dari sini kan kita bisa lihat bahwa benar ya, orang yang tidak orang yang hidupnya itu menurut daging, ya, menurut daging dan tidak menurut roh, itu pasti ada di bawah penghukuman. Bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Ya karena apa? Karena mereka menyembah kepada binatang itu. Mereka menyembah kepada antikris itu. Mereka menyembah kepada pendusta. Mereka menyembah kepada eh, penyesat, gitu kan? Mereka bergaul atau menaruh harapannya kepada yang tidak menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Menyembah kepada itu. Bisa ikutin ya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menang, ya, barang siapa yang menang, mereka itu eh, tidak akan kuhapus namanya dari kitab kehidupan, kata Yesus, kan? Nah, artinya begini, saudara, ya, bahwa penghakiman atau pemisahan, ini yang dihukum, ini yang tidak, ini yang dihukum, ini yang tidak. Saya langsung ini yang dihukum, ini yang ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Ini yang dihukum, ini yang ditulis namanya dalam kitab hidup. Jadi setiap saat itu segala sesuatu itu bisa berubah. Ya. Ini yang dihukum, ini yang ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi penghakiman atau pemisahan itu terus terjadi. Gitu. Makanya saya dan saudara pasti bisa rasa-rasa. Ini coba konfirmasi ya. Saudara bisa rasa sendiri. Nama saudara sedang tercatat nggak dalam kitab kehidupan? Jangan-jangan udah dicoret, dihapus maksudnya. Orang yang udah dihapus bisa ditulis lagi nggak? Bisa, ya kan? Tapi apakah orang yang sudah tertulis bisa dihapus? Kan ayatnya begitu. Tidak akan kuhapus. Artinya yang tidak menang ya dihapus. Kan konsekuensinya kan? Gitu. Ya. Gitu kok Afi? Pak, Teman. bukankah Ya. ada firman Tuhan yang lain yang menyatakan bahwa di mana di mana aku ada, mereka pun ada, Pak. Jadi kan di sini kan kasih Yesus itu begitu besar, begitu murni, Pak. Ya, Yohanes 17 ayat 24.
ya, supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Ini udah masuk ke ini ya. Saya tadi tuh buat umum. Nah, sekarang pertanyaan Ko Afi ingin apa berdiri di berdiri di pihak ya orang-orang benar gitu. Gimana nih di pihak orang-orang benar ya? Nah, gini kok ya, teman-teman semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Eh, Bapak tidak mengingini seorang pun binasa Betul gitu sekali. ya. Bapak tidak mengingini seorang pun binasa gitu. Tetapi pengadilan Kristus itu orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, yang baik maupun yang jahat. Coba baca dulu ayatnya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Gitu. Jadi setiap orang harus menghadap pengadilan tahta Kristus. Jadi ada pengadilan tahta Kristus dan ada eh, pengadilan tahta penghakiman tahta putih gitu. Nah, di pengadilan tahta Kristus ini orang akan tetap di diadili apa menurut perbuatannya, apa yang baik dan apa yang jahat menurut yang dilakukannya gitu. Bapa mengingini supaya tidak ada yang binasa gitu. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, Bapak maunya apa? Berarti supaya Ada yang Mereka ada bersama Tidak Bapa. boleh tidak binasa. ya kan nih, nih perhatiin ya. Bapak tidak mau supaya ada yang binasa kan? Ya 1 Petrus 1 ya. Ya, betul. Tapi Bapak juga mengutus anaknya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Berarti Bapak maunya apa? beroleh hidup yang kekal. Nggak ada di dalam kalimat saya barusan. Ya, Bapak tidak ingin ada yang binasa, gitu. Kan? Nah, dia mengutus anaknya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi Bapak mau supaya Semua orang percaya. semua Yang orang tidak percaya percaya. supaya tidak binasa. Ya kan? Bapak mau supaya orang percaya. Jadi Bapak memang betul mau supaya tidak ada orang yang binasa. Tapi dia mengutus anaknya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Berarti Bapak mau supaya orang percaya kepada anaknya. Supaya tidak binasa gitu loh. Ya, jadi bukan hanya Bapak tidak mau ada yang binasa, tapi Bapak mengutus anaknya supaya orang tidak binasa. Ya, orang apa Bapak mengutus anaknya supaya apa? Supaya orang tidak binasa. Nah, bagaimana caranya? Orang harus percaya kepada anaknya, gitu. Nah, kita sampai situ ya. Jadi, kok Abi bilang, bukankah Yesus mau supaya di mana kita berada, di mana dia berada, kita juga berada. Betul. Nah, caranya bagaimana? Harus percaya kepada dia. Kenapa kalau percaya kepada dia eh, kita tidak binasa? Hmm? Kenapa bisa begitu? Coba teman-teman baca eh, Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Terus siapin Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28. Yohanes 17 ayat 2 atau 3? Ayat 2 ya. Ayat 2. Sama seperti engkau telah Hmm. memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke. Kemarin saya udah kasih PR kan. Di Matius 11:27 kan dikatakan ini, semua telah diberikan kepadaku oleh Bapa. Nah, apa aja tuh? Di dalam ayat ini juga ada. Oke? Di dalam ayat ini juga ada. Semua telah diberikan kepadaku oleh Bapakku. Apa aja itu? Ada pertama kemarin apa? Ada yang ingat? Penghakiman. Penghakiman, ya. Dia diberi kuasa untuk penghakiman. Yang kedua tuh di dalam ayat ini kan. Nah, saudara perhatiin nggak sesuatu di dalam ayat ini? Orang sering ngagung-ngagungkan yang ayat 3. Padahal ayat 2-nya apa? Ayat 2-nya bilang, dia yang memberikan hidup kekal. Ini di ayat 2 ini jelas-jelas bilang bahwa Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Sama seperti dia. Coba ulang Pak Tadis. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Oke, jadi perhatiin. Kuasa atas segala yang hidup. Itu diberikan kepada dia. Kan? Kuasa atas segala yang hidup. Penghakiman, kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga, Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada oke. semua yang telah Ya, engkau jadi dia berikan dia kepadanya. memberikan hidup yang kekal. Terima kasih, Pak. Ya, dia memberikan hidup yang kekal. Nggak usah jauh-jauh ke pas ayat 3. Ya, di ayat 2 jelas ya bahwa anak itu yang memberikan hidupnya kekal. Nah, coba konfirmasi di Yohanes 6 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yesus langsung yang berbicara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Oke, sampai di situ aja, Pak. Jadi aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu mereka yang kau berikan kepadaku. Ya, gitu ya. Jadi eh, benar kok Afi bahwa Bapa tidak mengingini ada yang binasa, tetapi supaya semuanya berbalik dan bertobat. Tetapi Bapa memberi jalannya. Jalannya adalah percaya kepada anaknya. Gitu. Kenapa? eh, Tidak binasa kalau percaya kepada anak. Karena anak akan memberikan hidup yang kekal. Dia yang diberikan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Ya, ya, sahlah Yohanes 14 itu bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Ya, dialah pengantara untuk kita sampai kepada Bapa. Gitu. Jadi apa itu? Ada kondisinya kok, Afi. Ada kondisinya. Gitu. Nah, gini, saya kasih satu ayat ya, Pak. Nahum pasal 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Bagus kok Afi yang baca. Oke, Pak. Nahum 1 Ayat yang ketiga. ayatnya ketiga, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Menarik ya. Gitu kok. Dia itu panjang sabar. Tapi dia juga berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya gitu. Jadi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu keadilannya. Itu keadilannya Allah. Tetapi karena kasihnya, nih ya, saudara perhatiin ya. Jadi dia dia itu panjang sabar.
Karena keadilannya, ya gini loh, dia itu panjang sabar. Dia yang kudus itu, ya, pasti tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Maka apa? Sekali-kali tidak membiarkan, ya, eh, membebaskan hukuman orang-orang yang bersalah. Jadi artinya pasti dihukum. Makanya caranya adalah dia mengutus anaknya supaya orang percaya. Nah, orang yang percaya tidak akan binasa. Coba baca Yohanes 3 ayat 36. Ayat 18 dulu ya. Yohanes 3 ayat 18 kemudian 36. Suara Yuli belum kedengaran. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tidak berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saya ulangin ya, Pak. Bagus nggak, Pak? Ya. Jadi barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Yang tidak per nih, yang barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Yang tidak percaya itu sudah ada di bawah hukuman karena dia tidak percaya terhadap anak domba, terhadap anak Allah gitu. Jadi apa maksudnya? Ya kalau Kristus tidak ada, kalau anaknya tidak ada, maka dunia ini di bawah hukuman gitu. Karena tidak sekali-kali ia membebaskan orang, membebaskan hukuman, kata-katanya menarik ya. Sekali-kali membebaskan dari hukuman, ya, membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sekali-kali, jadi satu kali aja enggak. Dapat ya, Pak? Satu kali aja enggak. Sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman, ya, orang yang bersalah. Enggak. Gitu. Nah, makanya dia mengutus anaknya karena dia tahu bahwa apa? Bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak bersalah gitu. Karena apa? Karena dunia ini sudah ada di bawah hukuman. Makanya dia mengutus anaknya. Nah, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Ya, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Tetapi yang tidak percaya sudah ada di bawah hukuman. Gitu. Coba baca ayat 36. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya pilih ayat-ayat yang benar-benar langsung nih ya. Jadi yang kedua, bukan hanya tidak dihukum, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya apa coba? Murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi di ayat 16 ini dikatakan tetap ada di bawah hukuman yang tidak percaya. Di ayat 36 dikatakan murka Allah tetap ada di atasnya. Teman-teman pasti udah mengerti dengan ayat-ayatnya itu ya. Karena ayat-ayatnya kan cukup jelas ya. Jelas banget itu dipisahkan itu. Gitu. Jadi Koafi Allah itu Bapa itu tidak mengingini ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Dengan cara apa? Percaya kepada anaknya. Gitu. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia tidak dihukum. Barang siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Karena anaklah yang dapat memberi hidup yang kekal. Aduh, simpan deh ayat-ayat itu, terus ulang-ulang, saudara bisa ngomong sama orang kayak gitu ya. Tetapi yang tidak percaya, itu sudah ada di bawah hukuman. Karena apa? Sekali-kali Allah itu tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya kan? Sehingga orang yang tidak percaya kepada anak, sudah ada di bawah hukuman. Orang yang tidak percaya kepada anak, murka Allah tetap ada di atasnya. Maka bersukacitalah saudara, ya.
karena ada pengharapan di dalam Kristus, ya, ya. Pak, saya tanya Pak, yang tadi kita baca kan Nahum 1 ayat 3 itu ada kata salah. Itu konotasinya apa tuh Pak? Eh, Orang yang bersalah, gitu kan? Betul. Iya Pak. Iya. Orang yang bersalah ini adalah orang yang ini, Pak, orang yang melanggar perintah, gitu. Apakah dia tidak percaya sama itu Pak? Tidak Oh, percaya gini, sama. ya, enggak, kan gini. Semua orang yang bersalah, ya, semua orang yang bersalah itu artinya melanggar perintah, kan, gitu. Nah, ada nggak cara lain orang untuk kemudian tidak bersalah, gitu? Artinya mengikuti Tuhan. Nah, itu kan yang kita baca kemarin itu Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ya Pak, betul ya. Ah, gitu. Jadi Roma 3 itu katakan tidak seorang pun mencari Allah, seorang pun tidak. Tidak seorang pun berbuat baik malah dibilang. Ya kan? Seorang pun tidak. Gitu. Itu kalau kita ngerti itu, Pak, kita malah benar-benar tunduk kepada Allah loh. Ya, ya tunduk kepada Allah itu sepenuh-penuhnya bahwa apa? Benar-benar kita harus percaya kepada anaknya. Nah, percaya yang dimaksud di sini itu adalah apa? Ya, hidup di dalam Kristus. Ya, oke, ini poin terakhir ya. Jadi percaya kepada anak, yaitu anak yang membuat kita tidak dihukum, ya, yaitu anak yang memberikan kita hidup yang kekal. Itu maksudnya adalah hidup di dalam Kristus, gitu. Jadi percaya kepada anak ini, percaya kepada Yesus Kristus, yaitu di dalam Kristus, gitu. Artinya apa? Tidak hidup menuruti daging, tapi hidup menuruti roh. Makanya berapa kemarin? Eh, 1 Yohanes 2 ayat 6 atau 2 Yohanes 1 ayat 6? 1 Yohanes 2 ayat 6 Pak. Nah, Kemarin. Ya. coba itu ayat terakhir, coba baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa berkata dia ada di dalam Kristus, ya, wajib hidup sama seperti Kristus. Gitu. Ya kan? Dan di sini tidak mendapat hukuman ya Pak ya. Nah, orang yang di dalam Kristus. Nah, itu menarik ya teman-teman ya. Jadi, oke, kita turunin ya. Jadi, eh, Bapa tidak mau ada yang binasa, kan? Sehingga dia mengutus anaknya supaya supaya apa? Supaya orang percaya kepada anaknya supaya tidak binasa. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak dihukum. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Dan itu artinya orang itu harus di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus itu orang yang di dalam Kristus ya itu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Orang yang hidup sama seperti Kristus hidup pasti tidak dihukum. Katakan amin. Ya kan? Itu kan kesimpulan ujung ke ujungnya. Orang yang hidup sama seperti Kristus hidup pasti tidak dihukum, pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya kan? Ya enggak? Gitu. Nah, nanti kita bahas bagaimana hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, kita apa? Paling yang paling cepat itu kita belajar eh, ini loh. Aduh, saya lupa ayatnya ya. Ah, oh, 1 Petrus. Oh, bukan ya.
Iya, 1 Petrus 2 ayat 21 kan? Jadi ayat yang langsung dari tadi itu dari dua apa sama seperti Kristus hidup itu adalah 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya kan? Nah, makanya 2 Timotius 2 ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Aku mau selesaikan sampai di sini ya. Jadi, hiduplah seperti hidup seperti sebagaimana Kristus hidup. Nah, dikatakan bahwa kamu dipanggil apa eh, kamu kamu dipanggil untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi kamu pun harus mengikuti jejaknya. Nah, dikatakan kalau begitu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit baik dari Kristus Yesus. Saudara kalau baca ayat di bawahnya, prajurit itu tidak apa memusingkan penghidupannya. Kita balik lagi ke diskusi kita tadi. Hidup tidak menuruti daging, tapi menurut roh. Itu di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya apa? Kita harus menderita. Ya. Jadi orang yang memberi, itulah orang yang mengasihi. Dan kasih yang sempurna itu adalah kasih yang menderita. Saudara catat. Kasih yang kasih yang sejati itu, ya, kasih yang sejati atau kasih yang sempurna itu adalah kasih yang ikut menderita seperti Kristus. Kata kata pendeknya, kasih yang sejati itu adalah kasih yang berkorban. Gitu. Semakin ya jadi kita ingat ya dulu kita ngomong apa? Belum dilanjutin tuh uang 10 juta ya. Punya uang 10 juta, apa bedanya ngasih 9 juta sama ngasih 900.000? Yang ngasih 9 juta menderita atau berkorban, yang kasih 900.000 hanya sekedar perpuluhan. Kan bisa begitu. Ya, ya. Pak itu kan eh, tidak mudah, Pak. Siapa yang bilang gampang? Ya kan? Ya, makanya orang terus berjuang untuk melakukan itu kan? Ya. Amin. Ya, kita doa dulu. Bapak kami mengucap syukur kepada segala sesuatu yang boleh Engkau singkapkan malam hari ini. Bapak teruslah bekerja di dalam kami, supaya semakin kami menikmati kebenaran-Mu itu, kami mengetahuinya dan kebenaran itu memerdekakan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam kemerdekaan itulah kami terus menikmati kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kami. Kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua pengharapan dan kepastian yang ada di dalam firman-Mu, supaya hidup kami di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba doa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Engkau berbuat mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan. Apa yang tidak ditanam oleh Engkau di dalam tubuh mereka, aku berdoa dicabut sampai ke akar-akarnya. Mereka dijadikan sempurna sehat, mereka dijadikan mendapat organ-organ tubuh yang baru, sehingga mereka dipulihkan, dimuliakan di dalam jiwa mereka, di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.